Selamat datang, jiwa-jiwa yang terpilih. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, seringkali kita menghadapi luka dari orang-orang yang justru paling kita percayai. Mereka yang kita pikir akan menjadi pelindung, ternyata menjadi penghancur yang diam-diam mengikis kepercayaan kita dari dalam. Namun ingatlah, tidak semua luka adalah akhir. Beberapa luka adalah pintu gerbang menuju kebangkitan. Kita bukan dikubur, kita sedang ditanam. Dan dalam keheningan, Tuhan sedang bekerja membentuk sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Jangan buru-buru menyerah ketika dikhianati. Jangan buru-buru mundur saat dijatuhkan. Mereka hanya melihat akhir yang salah. Karena kamu sedang bertumbuh, bukan hancur. Kamu sedang dibentuk untuk menjadi versi terbaikmu. Pengkhianatan hanyalah alat yang digunakan semesta untuk menyaring siapa yang layak berada di sekitarmu. Ketika kamu bersinar nanti, saat kamu diam, mereka mengira kamu kalah. Mereka salah. Diammu adalah bentuk kekuatan yang tidak bisa mereka mengerti. Kamu sedang naik level. Kamu sedang tumbuh melebihi frekuensi mereka. Diam bukan berarti kamu tidak tahu, bukan berarti kamu lemah, tapi karena kamu tidak ingin membuang energi untuk hal-hal yang tidak lagi selaras dengan dirimu. Di balik diam itu, ada strategi, ada kejernihan, ada rencana besar bersama Tuhan. Dan karena itu, sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak kamu semua untuk berlangganan channel ARS Pandangan Hidup. Channel ini adalah ruang untuk refleksi batin, pertumbuhan jiwa, dan memperkuat ketenangan dalam badai kehidupan. Tinggalkan komentar, bagikan energi positifmu, dan mari bangun komunitas sadar yang saling mendukung. Setiap subscribe dan like dari kalian adalah bahan bakar semangat untuk terus menyebarkan pesan-pesan pemulihan jiwa. Pengkhianatan tidak datang dari musuh, ia datang dari pelukan hangat, dari janji yang diucapkan di depanmu dan dilanggar di belakangmu, dari grup-grup percakapan yang tak pernah menyertakan namamu, kecuali sebagai bahan obrolan. Ironisnya, orang-orang yang dulu bersumpah melindungi namamu di ruang-ruang yang tidak bisa kamu masuki, justru menjadi tuan rumah dari pesta penghancuran reputasimu. Tapi biarkan mereka berpesta, karena semua yang dibangun di atas kepalsuan, cepat atau lambat akan runtuh. Dan ketika mereka berpikir mereka sudah selesai denganmu, saat itulah semesta baru saja memulai pekerjaannya dalam hidupmu. Dalam diam, kamu dibentuk. Dalam senyap, kamu dilatih. Kamu bukan hanya bertahan, kamu sedang bersiap untuk melesat. Tak ada hal yang lebih menakutkan bagi mereka selain melihatmu bangkit, tenang, dan tidak bergantung pada validasi mereka lagi. Mereka membakar jembatan, berharap kamu tenggelam. Tapi Tuhan menumbuhkan sayapmu. Dan kini kamu tidak butuh jembatan lagi. Kamu terbang. Mereka tak pernah menyangka kamu akan bangkit, apalagi melesat begitu jauh, hingga bahkan bayanganmu pun tak bisa mereka kejar. Mereka kira kamu akan selamanya terjebak dalam trauma, patah dan kemarahan. Tapi mereka lupa. Tuhan tidak tinggal diam terhadap jiwa-jiwa yang teraniaya. Mereka yang mencoba menjatuhkanmu kini hanya duduk di sudut-sudut ruangan, menatap kosong, menyesali kehilangan seseorang yang mereka kira tak akan berarti banyak. Tapi kini, kamu adalah kekuatan yang tak bisa mereka sentuh. Ketika mereka menyerangmu, mereka sesungguhnya sedang mempercepat proses kebangkitanmu. Bukankah itu ironis? Mereka menggali kubur untukmu, namun mereka sendiri yang tertelan dalam kehampaan spiritual. Dan kamu menari bersama takdirmu yang baru. Ada hal yang tidak dipahami para pengkhianat. Spiritualitas bukan hanya soal doa, tapi juga soal integritas. Ketika seseorang memutuskan untuk mengkhianati kamu, mereka bukan hanya merusak hubungan antar manusia, tapi juga menghancurkan kredit spiritual mereka sendiri. Mereka membayar harga tinggi yang tidak bisa dilunasi hanya dengan permintaan maaf. Mereka kehilangan kedamaian, kehilangan arah, dan kehilangan berkah yang sebelumnya menyertai mereka. Tuhan tidak buta, alam semesta tidak tuli. Segala yang dilakukan dengan niat jahat akan kembali kepada pelakunya dengan bentuk yang lebih buruk. Saat kamu berusaha memaafkan, mereka berusaha melupakan. Tapi sayangnya, rasa bersalah tidak mudah diredam. Itu tumbuh dalam sunyi, menghantui dalam diam, dan menjadi suara paling bising dalam kesepian mereka. Itulah harga pengkhianatan. Mereka tidak hanya kehilanganmu,
tapi juga kehilangan kedamaian batin mereka sendiri. Mereka menertawakan penderitaanmu, mengejek air matamu, dan meremehkan usahamu. Tapi mereka tak sadar, yang mereka hina adalah proses dari rancangan Tuhan. Saat mereka menertawakanmu, mereka sesungguhnya sedang menertawakan cermin diri mereka sendiri. Karena hanya orang yang belum selesai dengan luka batinnya, yang bisa bahagia melihat orang lain jatuh. Mereka tertawa bukan karena kamu lemah, tapi karena mereka takut kamu akan kuat. Mereka takut kamu akan menjadi versi yang tak bisa mereka manipulasi lagi. Ketakutan mereka dibungkus dalam ejekan, tapi jangan marah, jangan balas. Biarkan karma bekerja sesuai jadwalnya, dan percayalah, energi tak pernah bohong. Apa yang mereka tanam akan tumbuh, dan hasilnya akan kembali kepada mereka. Tugasmu hanyalah terus tumbuh, terus melangkah. Biarkan mereka tertinggal dalam keraguan, sementara kamu bergerak menuju takdirmu yang lebih tinggi. Mereka menyangka kamu akan butuh validasi mereka seumur hidup. Tapi kenyataannya, kamu justru menemukan dirimu sendiri ketika mereka pergi. Dalam kesendirian, kamu bertemu kekuatan sejati yang tidak bisa ditemukan saat ramai. Mereka yang meninggalkanmu dengan cara menyakitkan sesungguhnya sedang membuka ruang bagi Tuhan untuk masuk lebih dalam ke hidupmu. Kepergian mereka bukan kehilangan, itu adalah kebebasan. Itu adalah kesempatan untuk hidup tanpa topeng, tanpa harus menyesuaikan dirimu demi kenyamanan orang lain. Dan ironisnya, ketika kamu mulai berdiri di atas kakimu sendiri, mereka mulai panik. Karena kamu tidak hanya bangkit, kamu bangkit tanpa mereka. Tidak ada hal yang lebih menyakitkan bagi seseorang yang terbiasa mengendalikan orang lain, selain menyadari bahwa mereka tak lagi punya kendali. Dan itulah kamu sekarang, versi baru, lebih kuat, lebih sadar, dan lebih teguh dalam langkah spiritualmu. Semakin tinggi kamu naik, semakin kecil mereka terlihat. Diam bukan bentuk kepasrahan. Diam adalah keputusan untuk menyelamatkan energimu dari kebisingan yang tidak lagi berguna. Dalam dunia yang terus menuntut reaksi cepat dan tanggapan emosional, diammu adalah bentuk kekuasaan tertinggi. Ketika kamu memilih untuk tidak membalas hinaan, tidak menyelami drama, dan tidak terprovokasi oleh ucapan yang menyakitkan, kamu sedang memilih kedamaianmu di atas ego. Mereka tidak paham kenapa kamu tidak melawan. Mereka kira kamu takut. Padahal kamu hanya sudah terlalu dewasa untuk bertengkar demi perhatian. Diammu adalah pagar pelindung. Dan justru dalam diam itulah, kamu belajar mendengar suara Tuhan lebih jelas. Kamu belajar membedakan mana suara hati, mana bisikan ego. Dan ketika kamu sudah bisa mendengar dengan jernih, kamu tak lagi butuh pengakuan dari dunia luar. Kamu cukup dengan dirimu sendiri dan Tuhan yang membimbing setiap langkahmu. Orang-orang yang dahulu mempermainkan nama baikmu kini sedang dikejar oleh bayangan dari tindakan mereka sendiri. Mereka mungkin terlihat baik di luar, tersenyum, bahkan membanggakan keberhasilannya menjatuhkanmu. Tapi di dalam mereka mulai hancur perlahan. Rasa bersalah tidak bisa dibungkam dengan pencitraan. Ketidakjujuran tidak bisa ditutupi dengan senyum palsu. Ketenangan tidak bisa dibeli dengan status. Mereka mulai merasa bahwa kebahagiaan yang mereka pamerkan hanyalah lapisan tipis yang retak setiap malam. Karena setiap malam mereka akan dihadapkan dengan kenyataan bahwa mereka pernah merusak seseorang yang tulus. Mereka tahu kamu tidak pantas menerima itu. Dan itulah yang paling menghantui, rasa bersalah yang diam-diam menggerogoti batin mereka. Kamu mungkin tidak melihatnya, tapi percayalah, Tuhan tidak tinggal diam terhadap orang-orang yang berani merendahkan ciptaannya dengan kebohongan dan pengkhianatan. Jika kamu merasa sendirian dalam proses ini, ketahuilah bahwa kamu tidak benar-benar sendiri. Tuhan bersama orang-orang yang terzalimi, yang hatinya hancur karena kebaikan mereka dipermainkan. Dalam kesendirianmu, ada kekuatan yang sedang dibangun. Kamu sedang diajarkan untuk berdiri sendiri, agar kelak ketika kamu bersinar, kamu tidak bergantung pada siapapun untuk bertahan. Itulah bentuk perlindungan Tuhan yang paling lembut namun paling kuat. Kamu dijauhkan dari mereka yang tidak bisa mencintaimu tanpa syarat, agar kamu bisa menemukan dirimu sendiri tanpa perlu menjadi versi palsu demi mereka. Maka bersyukurlah ketika satu persatu orang pergi dari hidupmu. Karena itu bukan kehilangan, itu adalah penyesuaian dari semesta untuk menyelaraskanmu
dengan tujuan yang lebih besar. Ingatlah, ketenangan bukan datang dari banyaknya teman, tapi dari kehadiran Tuhan di dalam langkahmu. Mereka pernah menjadi tempat pulang, tapi kini kamu sadar, tidak semua yang terasa nyaman adalah baik untuk jiwamu. Terkadang rasa nyaman yang diberikan oleh seseorang sebenarnya hanya bentuk kontrol, bukan cinta. Mereka senang saat kamu lemah, karena itu membuat mereka merasa penting. Tapi saat kamu mulai pulih, mereka merasa terancam, karena kekuatanmu mengingatkan mereka akan kelemahan mereka sendiri. Dan itulah mengapa mereka berusaha menjatuhkanmu. Tapi kamu bukan lagi orang yang dulu mudah diombang-ambingkan oleh kata manis. Kamu telah belajar bahwa tidak semua yang tersenyum di depanmu mendoakanmu dalam diam. Beberapa hanya ingin tahu seberapa cepat kamu akan jatuh agar mereka punya cerita baru untuk diceritakan. Tapi hari ini, kamu bukan lagi bagian dari narasi mereka. Kamu sedang menulis cerita sendiri dengan tinta keberanian dan kertas kejujuran. Dalam perjalanan spiritual, kamu akan menemukan banyak pelajaran lewat pengkhianatan. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk membenci. Karena membenci hanya akan mengikatmu dengan energi yang sama yang sedang kamu tinggalkan. Ampunilah mereka, bukan karena mereka pantas, tapi karena kamu layak bebas. Bebas dari racun yang mereka coba tanam dalam dirimu. Bebas dari trauma yang mereka timbulkan. Dan yang lebih penting, bebas untuk tumbuh tanpa beban dendam. Maaf bukan berarti melupakan. Maaf adalah keputusan untuk tidak membiarkan masa lalu merusak masa depan. Jangan tunggu mereka berubah untuk memaafkan. Lakukan itu untuk dirimu sendiri, karena saat kamu melepaskan, kamu akan merasakan betapa ringan langkahmu. Dan kamu akan lebih mudah menerima berkah yang selama ini tertahan oleh luka yang belum kamu sembuhkan. Dalam keikhlasan, ada kekuatan luar biasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang sudah selesai dengan masa lalu. Mereka membicarakanmu karena mereka tidak berani menghadapi pertumbuhanmu. Orang yang iri tidak bisa duduk tenang di hadapan seseorang yang berhasil melewati badai tanpa meminta pertolongan mereka. Jadi mereka mencoba membuatmu tampak buruk di hadapan orang lain agar mereka tidak perlu merasa kecil. Tapi sayangnya, reputasi sejati tidak dibentuk oleh gosip, ia dibentuk oleh karakter. Dan karakter tidak bisa dipalsukan. Siapa kamu sebenarnya akan tetap bersinar meski mereka mencoba menutupinya dengan cerita bohong. Karena pada akhirnya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Bahkan dalam kegelapan, cahaya tidak bisa disembunyikan selamanya. Maka teruslah menjadi cahaya, meski banyak yang berusaha memadamkannya. Jangan pernah merendah hanya agar orang lain merasa nyaman. Biarkan keberhasilanmu menjadi cermin bagi mereka yang belum berani menghadapi bayangannya sendiri. Terima kasih atas kesabaran dan semangatmu. Kamu bukan versi yang rusak dari dirimu yang lama. Kamu adalah versi yang telah disempurnakan oleh luka. Jangan pernah merasa malu karena pernah disakiti. Karena dalam rasa sakit itu, kamu belajar memahami dunia dengan kedalaman yang tak bisa diajarkan oleh buku. Kamu jadi tahu siapa yang tulus, siapa yang hanya ada saat senang. Kamu belajar memilih diam, bukan karena tidak punya suara, tapi karena suara itu kini hanya dipakai untuk hal-hal yang selaras dengan jiwamu. Proses ini memang menyakitkan, tapi dari situlah kamu mulai memurnikan energi. Tidak lagi menyisakan ruang bagi kepura-puraan. Tidak lagi memberi kesempatan bagi mereka yang melihatmu hanya saat mereka butuh sesuatu. Kamu tidak berubah, kamu hanya kembali ke bentuk aslimu, murni, penuh tujuan, dan tak tergoyahkan oleh penilaian luar. Itulah bentuk kekuatan yang tak bisa mereka hancurkan, bahkan jika mereka mencoba selamanya. Di saat kamu sibuk menyembuhkan diri, mereka sibuk menjaga ilusi. Mereka ingin dunia percaya bahwa kamu hancur, padahal mereka yang sebenarnya sedang runtuh. Ketika seseorang mencoba menjelekkanmu di hadapan orang lain, itu bukan karena mereka tahu kebenaran, tapi karena mereka takut kebenaran tentang mereka terungkap. Mereka butuh membalikkan narasi agar tetap terlihat baik. Tapi mereka lupa, waktu adalah pembongkar paling jujur. Kebenaran tidak butuh pembelaan yang keras. Ia hanya butuh waktu, dan ia akan muncul sendiri. Dan saat waktunya tiba, dunia akan tahu siapa yang sebenarnya menjatuhkan, dan siapa yang bertahan tanpa membalas. Biarlah mereka menghabiskan energi untuk drama.
Kamu simpan energimu untuk pertumbuhan. Karena nanti perbedaan antara kamu dan mereka akan tampak jelas. Mereka sibuk menjatuhkan, kamu sibuk membangun. Dan hasil dari keduanya tidak akan pernah setara. Kemenangan sejati tidak datang dengan kekacauan, tapi dengan kejelasan jiwa. Tuhan melihat semuanya, bahkan bisikan dalam hati yang tak pernah terucap. Maka jangan khawatir jika kamu merasa tidak punya siapa-siapa yang membela. Pembelaan yang datang dari langit jauh lebih kuat daripada 1000 suara manusia. Saat kamu dihina, difitnah, disingkirkan tanpa alasan, tetaplah berdiri dalam cahaya. Jangan rendahkan dirimu untuk menjelaskan segalanya pada orang yang sudah berniat salah paham. Diam bukan kelemahan. Diam adalah pilihan untuk menyerahkan segalanya pada kekuatan yang lebih tinggi. Dan percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan ketidakadilan berlangsung selamanya. Saat kamu sabar, kamu sedang menabung pahala. Saat kamu tetap tenang, kamu sedang membangun mahkota yang kelak akan dipakaikan padamu. Bukan oleh manusia, tapi oleh semesta yang tahu perjuanganmu. Maka tetaplah lurus dalam langkahmu. Bahkan jika seluruh dunia menjauh, selama kamu dekat dengan Tuhan, kamu tak pernah benar-benar sendirian. Mereka menyangka kamu bisa dimusnahkan oleh gosip. Mereka kira reputasimu akan hancur hanya karena satu cerita yang disebarkan tanpa bukti. Tapi mereka lupa, reputasi adalah milik dunia, sedangkan integritas adalah milikmu dan Tuhan. Apa yang mereka rusak hanya permukaan, sedangkan yang kamu bangun adalah pondasi. Dan pondasi itu lebih kuat dari opini manusia manapun. Maka jangan takut kehilangan citra, tak apa kehilangan segalanya, asal kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, yang akan bertahan bukanlah siapa yang paling banyak dipuji, tapi siapa yang tetap utuh meski dilempar batu setiap hari. Dan saat kamu sampai di titik itu, kamu akan menyadari bahwa yang dulu menyakitkan kini menjadi bekal. Mereka yang merendahkanmu kini menjadi saksi kebangkitanmu. Dan mereka hanya bisa menatap dari jauh, karena kedamaian yang kamu miliki kini tak bisa dibeli dengan kepalsuan mereka. Penting untuk kamu tahu, tidak semua orang yang berjalan bersamamu layak ikut dalam perjalanan berikutnya. Ada orang yang hanya hadir untuk sebuah musim, bukan seumur hidup. Ketika musim itu berakhir, lepaskan dengan tenang. Jangan kejar, jangan paksa, dan jangan berharap mereka kembali. Karena jika mereka pergi dengan pengkhianatan, itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang memindahkanmu dari hubungan yang tidak sehat. Kamu sedang disaring, bukan ditolak. Dan proses penyaringan itu memang menyakitkan, tapi sangat penting agar kamu tidak membawa beban yang akan menghambat lompatanmu berikutnya. Mereka boleh pergi dengan penuh amarah, tapi kamu pergi dengan tenang. Biarkan perbedaan itu menjadi bukti siapa yang sebenarnya damai dengan diri sendiri. Kamu tidak gagal menjaga hubungan. Kamu hanya berhasil menyelamatkan dirimu dari energi yang tidak lagi selaras. Dan itu adalah kemenangan tersendiri. Kamu kini berada di fase di mana tidak semua orang bisa mengikutimu. Mereka tidak sanggup menerima versimu yang baru. Versi yang tidak lagi mudah dikendalikan. Tidak lagi butuh disukai semua orang. Dan yang paling mengerikan bagi mereka adalah, kamu tidak lagi peduli. Kamu tidak mencari validasi. Kamu tidak ingin membuktikan apa-apa. Kamu cukup dengan menjadi kuat, menjadi damai, menjadi diri sendiri. Dan itulah bentuk revolusi sejati. Bukan dengan teriak-teriak membalas luka, tapi dengan berjalan diam-diam menuju takdir baru yang lebih tinggi. Versi dirimu yang mereka remehkan dulu, kini telah menjadi cahaya yang menyilaukan. Bukan untuk pamer, tapi karena kamu memang ditakdirkan untuk bersinar. Dan bersinarlah terus. Jangan pernah menoleh ke belakang, kecuali untuk melihat seberapa jauh kamu telah berjalan. Kamu bukan korban. Kamu adalah saksi hidup dari bagaimana Tuhan membalikan kesakitan menjadi kekuatan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini sampai akhir. Jika kamu merasa tersentuh, tercerahkan, atau bahkan sedang mengalami fase berat dalam hidupmu, ketahuilah bahwa kamu tidak sendiri. Video ini dibuat untuk menjadi pelukan hangat bagi jiwa-jiwa yang pernah merasa ditinggalkan, disakiti, atau dikhianati. Tapi dari luka itu, kamu tumbuh. Kamu bukan tumbuhan liar, kamu adalah benih pilihan Tuhan
yang ditanam dengan tujuan. Dan sekarang, waktunya kamu bertumbuh tanpa ragu. Jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini kepada mereka yang sedang berjuang menemukan cahaya. Tulis angka 77 di kolom komentar sebagai tanda niat dan afirmasi positif kepada semesta bahwa kamu siap menerima versi terbaik dari hidupmu. Putar video ini berulang kali jika perlu, energinya akan terus menguatkanmu. Ingatlah, perjalananmu belum selesai, yang terbaik sedang menantimu. Terima kasih dan tetap bertumbuh.